Baik, Ustaz, kita mulai saja kajian kita pada malam hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya karena Allah lah yang telah menciptakan kita semua, memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam satu forum kajian virtual yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan mengenai kitab Nailur Raja bisyarah Safinatun Najah. Kemudian salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan Allah curah limpahkan selalu kelimpahan berkah dan pahalanya kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang tetap lurus, yang tetap hanif, konsisten dalam mempertahankan risalah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa mari Al-Fakir mengajak kepada khususnya Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada para peserta sekalian, mari kita sama-sama berusaha untuk memantaskan diri kita, ya, memantaskan dan berusaha ya, bagaimana agar kita ini pantas. Salam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Arif Rahman Hakim sudah hadir pada pertemuan virtual pada malam hari ini, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang ketiga, kitab Nailur Raja bisyarah Safinatun Najah pada halaman 55 ya. 55 pada fakrah yang paling bawah Ustaz ya. Kahabihi ajmain. Nah, itu Ustaz. Untuk mempersingkat waktu dan pertemuan kita ini agar menjadi barokah, mari ya sebelum kita memulai pertemuan ini, mari kita sama-sama niatkan dan azamkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan di pertemuan pekan depan kita mampu untuk hadir kembali melanjutkan kitab kajian ini. Amin ya Allah. Kepada guru kita Ustaz Arif Rahman Hakim, tabadul masykurah untuk melanjutkan kajian kita yang pada pertemuan yang ketiga kali. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma adinna ma yanfa'una wa 'allimna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini.
Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beristiqomah ya, dalam salah satu kebaikan ya. Bahkan sebagai penunjuk dari sebuah kebaikan yakni berusaha untuk mencari ilmu. Karena salah satu sifat ya, dari orang-orang yang baik diantaranya mereka-mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki sebuah kebaikan oleh Allah, maka akan dipahamkan kepadanya tentang ilmu agama. Meskipun tidak secara offline, tidak secara tatap langsung, yang memang sebenarnya lebih banyak keberkahan ya, ketika kita secara langsung bisa bermuajahah, tapi apapun yang bisa kita lakukan untuk sama-sama bertolabul ilmi, termasuk melalui media yang ada seperti ini secara virtual, dan ini adalah hikmah ya di balik pandemi yang 2,5 tahun yang melanda bangsa kita ya, COVID-19. Jadi andaikan tidak ada COVID-19, ya walau alam kajian-kajian virtual ini tidak semarak seperti sekarang. Ya. Tapi ya setiap kejadian memang ada hikmahnya. Ya, hikmah di balik itu ya akhirnya banyak fasilitas orang untuk menuntut ilmu secara virtual. Ya. Meskipun pandemi sudah hilang, ya, diganti dengan endemi, tapi kajian virtual tetap ya, diadakan. Ya. Yes. Insya Allah ini bagian dari kebaikan, bagian dari wasilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk lebih masif lagi ya, kaum muslim Amin. melaksanakan kewajiban bertolabul ilmi. Baik, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kalimat wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya, sebagian kita sudah bahas tentang alihinya sudah, sahbihinya sudah. Siapa keluarga Nabi ya, dan siapa sahabat Nabi, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Bahkan ada satu anekdot ya barangkali ketika fenomena saat ini di mana banyak orang mendapatkan proyek-proyek ya, entah dari pemerintah ataupun dari mana ya, maka kalimat ini yang biasanya mereka dahulukan ya, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum ke orang lain, proyek itu mereka dahulukan untuk keluarga mereka dulu ya. Baru kemudian sahabatnya, ya, teman-temannya, baru pada yang lain. Ini anekdot ya di negeri yang penuh dengan nepotisme, barangkali kalimat wa ala ali wa sahbi ini sering diplesetkan yang seperti itu. Ya. Tapi tentu ini adalah kalimat mulia yang tentunya kita tempatkan ya pada tempatnya sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa alihi adalah keluarga Nabi, ya, keluarga dari kalangan Bani Hashim dan juga Bani Muthalib secara khusus, dan secara umum bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu ya, para pengikut Nabi. Ya. Para pengikut Nabi termasuk kita semuanya. Ya. Sahabat adalah orang-orang yang mereka juga mengikuti Nabi SAW ya, atau di dalam definisi di sini adalah hum alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berkumpul bersama Nabi SAW dalam keadaan beriman. Fil ardi, di bumi, ya, fi hayatihi, pada masa hidupnya Nabi SAW dan nubuah, dan mereka ada ya setelah kenabian. Itulah yang dimaksud dengan sahabat. Baik, kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi darin amin rabbal alamin. Wa iddatu ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma wafatihi mi'atun wa arba'ah. Bahwasanya jumlah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada saatnya wafat beliau SAW jumlahnya adalah mi'ah warba'ah. Ya. Ada ini ada kelanjutannya. Mi'atu warba'ah wa isruna alfan. Jumlahnya adalah 124.000. Ya. Jadi ketika Nabi SAW wafat, ya, ini menurut Musonib, jumlah sahabat ini sebanyak 124.000. Ya. Kalau kita bayangkan ketika Nabi berdakwah, 3 tahun saja beliau berdakwah, dalam satu kitab sirah dinyatakan, beliau hanya memiliki pengikut 40 orang. Artinya jumlah sahabat selama 3 tahun itu 40 orang. Ya. Dan itu tidak banyak pertambahannya di Mekah itu. Barulah ketika di Madinah, jumlah sahabat pengikut Nabi itu banyak. Ya, Futuh Mekah saja ketika menaklukkan kota Mekah, jumlah orang yang berperang melawan orang-orang Quraisy, ya, suku Hawazin pada perang Hunain, itu jumlahnya 12.000. Ya, 10.000 dari kalangan yang baru masuk Islam, dari orang-orang Mekah, dan 2.000 itu adalah kaum muslimin dari Madinah. 12.000 itu. Ya, kalau tidak salah tahun ke-7 Hijriah, ya, itu Mekah itu. Jadi berapa tahun setelah dakwah Nabi di Madinah, ya di Madinah. Nah, kemudian Nabi meninggal itu kan berarti tahun ke-10 Hijriah. Ya. Tahun ke-10 Hijriah itu jumlah sahabat sudah 124.000. Ya, berarti memang sangat efektif sekali dakwah melalui negara ini. Ya, sebelum Nabi membangun negara Islam di Madinah, jumlah sahabat itu tidak terlalu banyak. Tapi ketika sudah membangun negara di Madinah, ya, kaum muslimin bertambah dan bertambah, ya, sampai tadi hitungannya para sahabat Nabi, ya, setelah Nabi meninggal itu 124.000. Qalahu Abu Zur'ah. Inilah yang dikatakan oleh Abu Zur'ah. Kemudian, catatan saya kecil sekali. Wastashkalahu, ya, wastasalahu Zainul Iraqi. Dan salah seorang ulama, Zain al-Iraqi ini meragukan, ya, terkait dengan jumlah 124.000 yang dinyatakan oleh Abu Zur'ah ini. Wa qala Rafi'i wa isnaduhu jayyid wa sittuna alfan. Ya, menurut Imam Rafi'i, ya, kemudian sanadnya jayyid, wa jumlah sahabat yang menurut beliau itu adalah situna alfan, 60.000 sahabat. Ya. Jadi ini beberapa pandangan atau jumlah sahabat yang dinyatakan oleh para ulama. Wa akhiru sahabati mautan Abu Tufail Amir bin Wa'il al-Laitsi. Dan sahabat yang paling akhir meninggal dunia adalah Tufail Amir bin Wa'il al-Laitsi. Tapi menurut beberapa catatan lain, ya, sahabat yang paling akhir itu adalah Anas bin Malik. Ya. Sahabat Anas bin Malik ini meninggal di tahun 93 Hijriah. Ya, dalam usia 103 tahun. Ini ada beberapa pandangan, ya, pendapat. Painau mata sana mi'atin minal hijrah. Ya. Beliau meninggal pada tahun 100 dari Hijriah. Tahun ke-100 dari Hijriah. Ya. Jadi kalau memang tahun ke-100 Hijriah betul, ya, karena Anas bin Malik itu 93 Hijriah, ya, berarti tahun ke-93 Hijriah. Berarti yang terakhir meninggal itu Tufail, ya. Cuma yang dikatakan sebagai sahabat besar, ya, memang Anas bin Malik. Kemudian waqulhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Ya.
Jadi dalam periwayatan hadis ini sering diungkapkan, seperti di dalam kitab Saksiyah Islamiyah itu, di dalam kitab Saksiyah Islamiyah jilid 1 dikatakan as-sahabatu kulhum udulun. Sahabat-sahabat Nabi itu semuanya adalah adil. Nah, ini ketika dalam pembahasan terkait dengan masalah hadis. Ya. Jadi ketika ada hadis, ya, katakanlah misalnya hadis mursal yang tidak menyebutkan nama sahabat dari tabi'in langsung, ya, menyebutkan hadis itu dari Rasulullah, maka itu termasuk kategori hadis mursal. Dan hadis mursal itu hadis yang bisa dijadikan hujah. Ya. Meskipun tidak disebutkan, ya, itu dari sahabat anu. Kenapa? Karena tidak ada persoalan, tidak disebutkan sahabat juga dari mana, karena semua sahabat itu adil, kulhum udulun, siapapun sahabat itu. Nah, beda halnya ketika seorang tabi'in tidak disebutkan, ya, misalnya tabi'in kecil, ya, meriwayatkan hadis, kemudian tidak disebutkan tabi'in besarnya langsung kepada sahabat. Nah, ini tidak bisa dinyatakan seperti itu, ya. Bisa jadi hadisnya termasuk hadis maqtu atau munqati. Wa abtaluhum al-asharatul mubasysyirina bil jannati. Dan seutama-utama sahabat adalah mereka 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan janji surga. Ya. Menurut hadis Nabi SAW, yaitu dari seabdul-abdulnya sahabat. Siapa mereka? Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Ya, ini 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW itu masuk surga. Wa abdalul asyarati hum al-khulafaur rasyidun. Dari 10 orang yang mulia ini, yang utama ini, ada juga yang lebih utama lagi. Siapa? Mereka adalah para khalifah rasyidah, ya, khulafaur rasyidun. Siapa? Ya, yaitu khalifah-khalifah yang 4. Wa tartibuhum fil afdaliyah, katartibihim fil khilafah. Ya. Nah, dari 4 orang sahabat yang utama tadi, ya, mana yang lebih afdal? Nah, musonib itu sesuai dengan tartib urutan kekhilafahannya. Ya. Siapa yang memimpin kekhilafahan? Khilafah itu adalah negara di dalam Islam, yang namanya khilafah. Pemimpinnya itu khalifah. Nah, berarti khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kedua adalah Umar bin Khattab, khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan, dan khalifah ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi tertibnya seperti itu. Itu menurut pandangan Ahlus Sunnah. Ya, tapi menurut pandangan Syiah ya tentu berbeda. Ya. Fa'awwalu man tawalla al-khilafatu ba'da ma qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Dan dari 4 orang sahabat yang mulia ini, ya, yang memimpin kekhilafahan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Bi ikhtiyaril muhajirin wal ansar. Abu Bakar dipilih, ya, diangkat menjadi khalifah, ya, setelah pemilihan dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya, jadi dalam Islam juga memilih pemimpin itu ya diantaranya berdasarkan pilihan maksudnya siapa yang dipilihnya itu. Ya, pada saat Nabi SAW meninggal, ya, kaum muslimin berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka memperbincangkan ya siapa yang nanti akan mengganti Nabi SAW sebagai pemimpin negara atau dikenal dengan khalifah Nabi SAW. Dan akhirnya mereka, ya, memilih Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebagai khalifah pertama kaum muslimin. Itu melalui pemilihan. Wala bisa fihi sannataini wa thalathatu asyhur wa 10 layali. Dan beliau memerintah kekhilafahan, ya, selama 2 tahun 3 bulan 10 malam. Ya, jadi 2 tahun 3 bulan 10 malam.
Itu kekhilafahan yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa tawafa wa huwa ibnu salata sitina sana. Dan beliau meninggal ya pada usia 63 tahun. Ya, hampir sama ya, usia Nabi SAW meninggal di usia 63 tahun. Demikian juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq di usia 63 tahun. Fatawallaha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi'ahdi min Abi Bakar. Kemudian kekhilafahan kaum muslimin ya, ataupun ke negara khilafah dipimpin oleh penerusnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an bi'ahdi min Abi Bakar ya, berdasarkan penunjukan dari Abu Bakar. Jadi ahdi ini penunjukan. Maka ada istilah waliul ahdi ya, putra mahkota. Jadi putra mahkota itu secara otomatis ya ditunjuk ya, untuk menjadi pemimpin dari ayahnya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ya sebelum meninggal ya, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ya. Dan tentu ini bukan sebagai legitimasi resmi. Ya, beliau itu sebagai khalifah. Tetap legitimasi resminya itu adalah berdasarkan baiat ya, kaum muslimin. Sebagaimana yang awal juga, ya, ketika kaum muslimin di Saqifah Bani Sa'idah itu memilih Abu Bakar As-Siddiq, yaitu kaum muslimin membaiatnya. Membaiat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah. Demikian juga ketika Abu Bakar As-Siddiq menunjuk ya, Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau menjadi khalifah, ya, kaum muslimin juga kemudian membaiat sebagai legitimasi formal bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pemimpin kaum muslimin. Walabisa fiha asyara sinina wa nisfa wa thamaniyah ayam. Ini cetakan saya itu untuk halaman ini betul-betul buram sekali, ya, tidak tebal. Jadi nggak jelas ini hurufnya. Jadi mohon dikoreksi ya kalau keliru. Bahwa masa pemerintahan dari Umar bin Khattab ya, itu adalah asyara sinina wa nisfan wa thamaniyah ayam. 10 tahun nisfan. Ya, nisfan itu setengah. Ya, berarti setengah dari 1 tahun itu 6 bulan. Ya. 10 tahun 6 bulan dan thamaniyah ayam. Ya, 8 hari. Tuh. Jadi begitu jeliknya ya, para ulama tarikh itu menghitung. Ya. Jadi kalau dihitung itu 10 tahun 182 hari. Ya. Sekitar itu. Ya. Itu masa kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Wa qutila syahidan, dan beliau kemudian dibunuh. Ya, dibunuh oleh ya, kalau tidak salah siapa, Abu Lu'lu'ah ya, yang membunuh Umar bin Khattab yang seorang Majusi. Wa ibnu salatina sitina sana. Beliau ini meninggal pada usia 63 tahun. Ya, sama ya, seperti Abu Bakar Siddiq, sama seperti Rasulullah SAW. 63 tahun. Jadi kalau kita ingin mencontoh orang-orang mulia, jangan panjang-panjang usianya, 63 tahun. Ya, cuman kalau kita mah masih sedikit amalannya, ya, kalau 60 tahun. Suaranya renyak, Tad. Hapunten, Tad. Hapunten, suaranya agak nyerek, Tad. Suaranya keresek, Tad.
Ustaz Farid, apa suaranya Iya, ini ada kabel yang terputus. headsetnya mungkin Ustaz. Headsetnya mungkin. Nah, hilang. Nah, ya, hilang Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah hilang. Apa-apain ya? Mulai lagi Ustaz. Mulai ngeresek lagi ya? Ya, ada dikit Ustaz. Agak ngeresek lagi. Ya, Ada lagi, mulai lagi. coba. Sebentar, mungkin saya ganti headset dulu ya. Ya, baik Ustaz. Siap. Ya, yang ini gimana? Halo? Lebih bagus atau bagaimana? Jelas Ustaz. Terdengar tidak? Jelas Ustaz. Jelas Ya? sekali Ustaz. Jelas sekali. Jelas ya? Baik. Iya, alhamdulillah. Ya, baik, kita lanjutkan. Bismillah. Bagaimana tadi? Ya, jadi usia Abu Bakar Umar bin Khattab 63 tahun. Fatawallaha Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan diangkat kembali atau diangkat memimpin kekhilafahan ya radhiyallahu anhu. Bi aglabiyah ara ahlus syura alladzina ayyanahum Umar. Di mana beliau diangkat menjadi khalifah itu bi aglabiyah berdasarkan aklamasinya ahlus syura. Ya, alladzi ayyanahum Umar, di mana ahlus syura itu telah ditunjuk oleh Umar. Jadi Umar bin Khattab itu sebelum beliau meninggal dunia setelah ditusuk ya oleh Abu Lu'lu'ah tadi, beliau kemudian mengangkat, bahasa kitanya tim formatur ya, sekitar 6 orang. 6 orang itu kalau tidak salah dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Dan kemudian memberikan ultimatum kalau sampai 3 hari ya tidak bisa memilih satu orang pengganti beliau, ya, Umar bin Khattab mengancam ya, kepada mereka itu dibunuh ya, karena memang tidak boleh ada kekosongan ya, sampai lebih dari 3 hari gitu ya. Nah, akhirnya tim formatur itu kemudian ya, setelah ya beberapa orang kandidat itu muncul, ya akhirnya mereka bersepakat ya kemudian mengangkat Utsman bin Affan sebagai pengganti kekhilafahan dari Umar bin Khattab. Ya. Wala bisa pihak qoriban min asna asyarah. Ya, beliau ini memimpin kekhilafahan kurang lebih 12 tahun. Ya, 12 tahun. Ini termasuk yang paling lama berarti ya Utsman bin Affan ini. Waqutila syahidan, beliau juga kemudian dibunuh ya, sebagai syahid. Wa huwa ibna isnataini wa tsamanina sanah. Ya, usia beliau pada saat meninggal itu yaitu 82 tahun. Ya, berarti ini paling tua ya, paling sepuh di antara 4 sahabat ini, 82 tahun. Fatawallaha Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha radhiyallahu an. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya dipilih untuk menjadi khalifah selanjutnya. Bimubayyati aksari sahabat, asar sahabat berdasarkan baiat ya dari sahabat-sahabat ya, kebanyakan para sahabat. Ya, maksudnya di sini membaiat ya mungkin kesepakatan, tapi baiat itu seperti yang tadi disampaikan itu adalah menjadi legitimasi formal. Ya, setiap khilafah itu pasti dibaiat. Nggak ada terlewatkan satu khilafah pun tanpa baiat. Ya, karena ini memang akan syar'inya harus seperti itu yang melalui baiat. Termasuk Ali bin
Abi Thalib juga. Ya, namun sahabat aklamasi ya, setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, memilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Walabisa fihi arba'a sinina watis ati asyur. Beliau memimpin kekhilafahan selama 4 tahun 9 bulan. Ya, 4 tahun 9 bulan. Waktu itulah syahidan. Beliau juga kemudian dibunuh ya, sebagai syahid. Ya. Ini oleh siapa ya? Orang Khawarij kalau tidak salah. Wahwa ibnu talati wasittina sanah. Nah, beliau ketika dibunuh itu meninggal dunia pada usia 63 tahun. Ya, berarti sama dengan Abu Bakar Siddiq, sama dengan Umar bin Khattab, dan sama dengan Rasulullah SAW. Wa ajma'in taukid. Ya, jadi kata-kata ajma'in itu taukid. Ya, di dalam beberapa di dalam kajian bahasa Arab itu ya, setelah satu kalimat tauhid atau lafaz tauhid itu ajma, ya, nafsa atau nafsun. Lima qablahu ay kulluhum, ya artinya kata-kata kulluhum, ya. Maksud dari ajmaun itu kulluhum, semua. Jadi ketika wa alihi wa sahbihi ajmain, bahwa sholawat ya, itu disampaikan kepada Nabi, kepada keluarganya, dan kepada semua sahabat-sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Ya rahimahullahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbahu kullahum. Rahmatan makrudatan bita'zimin wa hayyahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada keluarga Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahbahu, ya, kepada sahabat-sahabatnya, kullahum, semuanya. Rahmatan makrunatan bita'zimin wa hayyahum, dengan rahmat yang dibarengi pengagungan dan juga penghormatan kepada mereka. Ya, ini makna dari sholawat yang tadi disampaikan. Baik. Kemudian ya kita lanjutkan kalimat selanjutnya dalam pembukaan ini. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al haula, ya, dari kata-kata al haula dalam kalimat la haula wala quwata illa billah adalah al quwwah, kekuatan. Kemudian wal quwwah sendiri adalah qudrah, ya, kemampuan. Jadi kuat dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Arab itu haula. Ya, kuat itu haula. Ya, jadi al-haula itu kekuatan. Wal quwwah itu adalah kemampuan, qudrah. Wal aliyu al-jalilul azim. Ya, Ali itu adalah al-jalilul azim, ya, keagungan, kebesaran, Ali. Fal uluwu al-mafhumu minhu uluwun maknawiyun. Ya, kata-kata Ali, ya, Ali dalam hal ini tinggi, ya, secara bahasa itu katanya tinggi. Pemahaman tinggi di sini ini adalah uluwun maknawiyun la makaniyun. Ya, likidami ta'ala. Maknanya adalah tinggi secara maknawi, ya, bukan tinggi secara tempat. Ya, kalau kita kan tempat itu tinggi berarti di atas. Tapi di sini makna yang dimaksud dengan Ali, ya, tinggi di sini adalah tinggi secara maknawi. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kidam. Ya, kidam itu ya memang sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada awalnya. Ya, terdahulu, beda dengan makhluknya. Ya, kalau makhluknya butuh tempat, ya, kiri, kanan, atas, bawah, gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh tempat. Ya, sehingga kata-kata tinggi ini tidak menunjukkan Allah itu di atas. Ya. Karena Allah itu ada beberapa kalimat juga yang menunjukkan kadang di atas, ya, kadang di urat leher, kadang
juga di tempat sujud, kan gitu ya. Bukan di tempat sujud, maksudnya sedekat-dekatnya hamba kepadaku itu atau pada saat dia sedang sujud. Ya. Jadi kalau Allahnya tempatnya di atas, andai gitu dimaknai dengan di atas dalam bentuk tempat, ya, ketika sujud itu justru menjauh ya, dari Allah karena kita lebih merunduk. Ya. Sehingga di sini maknanya tinggi itu adalah secara maknawi, ya bukan tinggi secara tempat. Wa hudusul makan, wa hudusul makan fahuwa maujudun qabla wujudil makan. Dan hudusnya makan, ya, ataupun hudus itu apa ya? Baharu, ya. Tempat itu baharu, ya, bukan kidam tadi. Ya. Fahuwa, maka Allah Subhanahu wa taala maujud qabla wujudil makan. Allah itu ada sebelum adanya tempat. Gitu ya. Karena Allah kidam, ya. Sedangkan tempat itu hudus, baru. Ya. Jadi Allah itu ya ada sebelum ada tempat. Kalau Allah itu bersamaan dengan tempat, ya berarti tempat itu bisa disamakan dengan keberadaan Allah. Ya, dan ini maha suci Allah kalau disamakan dengan makhluknya. Wa huwal an alama alaihi kana. Wa awal azim al jalil. Nah, inilah yang dimaknai ya, dalam arti Ali tadi. Kemudian lafaz azim. Azim itu al jalil muqaddas. Maha agung dan maha suci. Itu jalilul muqaddas. Maka makna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adalah la qudrata li kulli makhluqin ala ay amalin illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada kudrah, kemampuan li kulli makhluqin bagi setiap makhluk ala ay amalin ya untuk melakukan segala amal atau amal apapun kecuali billahi ya dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Ya. Wa qala ba'dhum ya, sebagian ulama mengatakan innal makna wa aurada fi hadisan. Sebagaimana ada satu riwayat yang mengatakan bahwa la haula anil maksiat. Ya, tidak ada kemampuan ya dari melakukan maksiat. Wala quwwata ala ta'ah dan tidak ada juga kekuatan untuk melakukan ketaatan illa bitaufikillah kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi makna la haula wala quwwata illa billah itu kita tidak bisa untuk menjauhi maksiat. Ya, padahal maksiat itu wajib dijauhi. Kita juga tidak bisa untuk melakukan suatu ketaatan. Padahal ketaatan itu wajib kita lakukan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Ini bentuk dari kefakiran kita, kelemahan kita, ya kedhaifan kita yang tidak bisa melakukan ketaatan, tidak bisa menjauhi maksiat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan itu semua. Wa huwa khuluqun qudratu ta'ah fil abadi ya, dan Allah Subhanahu wa taala lah khalqul qudratil ta'ah ya, yang menciptakan kemampuan untuk taat fil abdi kepada seorang hamba fal haula alaihi bimakna tahawul. Dan lafaz haula ya, dalam kalimat tadi itu adalah maknanya tahawul. Tahawul itu ya berusaha ya, berusaha untuk melakukan sesuatu ya. Jadi ini ya makna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, bahwa manusia ini tidak mampu ya untuk melakukan sesuatu ya di antaranya untuk menjauhkan dari menjauhi maksiat, tidak mampu untuk melakukan ketaatan kecuali ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu. Demikian yang makna dari la haula wala quwata illa billah. Nah, lanjut ya. Ada pertanyaan dulu, Ustaz. Ini kalau lanjut kayaknya masuk ke pasal ya, Ustaz. Ya, pasal baru ini. Fi bayani da'aimil Islam wa asasiyah wa ajzaiha. Ya, penjelasan tentang pilar-pilar Islam, ya, asas-asasnya dan
bagian-bagian. Kita ada beberapa pertanyaan tentang mukadimah ini, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan dulu, Ustaz. Enggak. Ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Mau menanyakan. Oh, ini pertanyaannya tidak ada kaitannya. Menanyakan tentang ini, Ustaz, Hari Raya Idul Adha. Apa mau dibahas di sini apa? Kenapa pertanyaannya apa? Ya, gini, Ustaz. Ya, nanti Assalamualaikum, aja Ustaz. di belakang barangkali Ya, nanti ada waktu. baik. Baik, Ustaz. Kita yang masih nyambung dengan pembahasan kita saja dulu ya. Ya. Ini masih terkait dengan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu dimakamkan berdekatan dengan Rasulullah SAW, maka kenapa tidak semua Khulafaur Rasyidin dimakamkan bersama Rasulullah SAW? Nah, itu mungkin, Ustaz. Gimana? Agak tadi sedikit terputus. Oh ya. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu dimakamkan berdekatan dengan Rasulullah SAW, maka kenapa tidak semua Khulafaur Rasyidin yang 4 itu dimakamkan bersama Rasulullah SAW? Ya. Jadi makamnya Nabi SAW itu di kamarnya Nabi. Ya. Di kamarnya Nabi. Kamarnya Nabi itu berarti apa? Kamarnya istrinya, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Nabi dimakamkan di sana. Kemudian ketika Abu Bakar, khalifah pertama, meninggal dunia, dimakamkan dekat Nabi. Ya. Kenapa? Karena beliau ini adalah ayahnya dari Siti Aisyah. Ya. Ayah Siti Aisyah. Ya. Kemudian ya, ketika Umar bin Khattab ya, meninggal, juga dimakamkan dekat ya, dengan Nabi. Tapi saat itu Siti Aisyah membuat tabir. Ya. Membuat tabir sebagai sebuah percontohan bagi kita akhlak mulia itu ya. Padahal Umar bin Khattab itu sudah meninggal, tapi Siti Aisyah tetap memposisikannya sebagai orang yang bukan mahram. Ya. Sehingga meskipun beliau sudah meninggal, makamnya itu dipasang tabir tirai ya, ada batasnya. Ya, tidak sebagaimana Nabi dan juga ayahnya yang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ya tentu walau alam ya, barangkali memang kalau kita lihat rumah Nabi itu subhanallah sangat kecil sekali. Ya. Sangat kecil dan itu pun berdempetan dengan tempat tidurnya Siti Aisyah gitu, ya. Jadi kalau semua sahabat 4 orang itu dimakamkannya bersamaan di tempat itu, ya nanti Siti Aisyah barangkali tidak ada tempat untuk apa namanya, ya Allah alam ya seperti itu kurang lebih kalau. Ya baik, baik. Jadi posisi Abu Bakar dan Umar itu memang posisinya secara tidak langsung adalah mertuanya Rasul ya, Ustaz ya. Iya, kalau dua-duanya. Dua-duanya mertuanya Rasul. Kan, malah menjadi menantu ya. Maaf ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq mertua Nabi. Ya, iya, Utsman bin Umar bin Khattab mertua Nabi, Utsman bin Affan itu menantunya Nabi. Ya, betul. Sama, itu juga siapa? Ali bin Abi Thalib menantunya Nabi. Ya, baik, Ustaz. Mungkin itu beberapa alasan mungkin yang memperkuat ya. Karena mungkin menghormati mertua itu kan seperti ayah juga kondisinya itu. Ya. Ya, baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya ini mengenai keluarga Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang keluarga Nabi. Maka kesininya itu banyak para habaib
pandangan Ustadz tentang habaib itu bagaimana? Misal Habib Kribo, posisinya masih keluarga Nabi SAW, tapi mungkin ada beberapa perbuatan ataupun perilakunya yang tidak menunjukkan dari keluarganya Nabi yang semestinya. Nah, ini bagaimana nih, Ustaz? Ya, pertama tentunya apa ya? Ya, pertama gini, keluarga Nabi itu orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang mulia dan kita mesti juga memuliakan mereka, gitu, ya. Baik namanya Sayyid, ya, baik namanya Habaib, ya, atau Sayyidah, ya, semuanya adalah orang-orang mulia, ya. Kemudian andai ada orang-orang yang kemudian mengaku habaib, ya, ataupun Sayyid, ya, kalau memang dia bukan keturunan Nabi, ya tentu ini perlu dicek, gitu ya, seperti itu. Ya. Betul tidak keturunan Nabi. Nah, selanjutnya, ya, bahwa apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta itu, ya, ya tidak serta merta Allah Subhanahu Wa Taala semuanya gitu dikabulkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika meminta kepada Allah supaya semua keturunannya itu memang jadikan pemimpin, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskan, ya, ini ja'iluka imaman. Aku menjadikan engkau ini nanti sebagai imam, sebagai pemimpin. Wa min zuriyati, ya. Dan juga apakah termasuk juga keturunan-keturunanku? La yanahlu alidz zalimin. Tidak, ya. Ya, ketika mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan keistimewaan kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau ini akan dijadikan imam, termasuk keturunan-keturunannya, kecuali, ya, orang-orang yang zalim. Nah, maka tentunya ya para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, apalagi generasi yang cukup jauh begitu ya, ya tidak serta merta mereka itu juga diberikan apa jaminan, ya, kesolehan, ya, jaminan ketakwaan. Sebagaimana manusia biasa, bisa jadi di antara mereka adalah orang-orang yang zalim, begitu. Ya. Ya. Ya, baik, Ustaz. Ya, begitulah kurang lebih. Ya, siap, Ustaz. Tapi secara status emang itu tidak bisa dihapus bagian dari keluarganya Rasul, Ustaz. Walaupun ada beberapa ya kalau kita melihat perilaku ataupun perbuatan yang tidak menunjukkan di sini yang ke kita arah bahas keluarganya itu, Nabi itu. ya mereka itu adalah kalangan Bani Hasyim, Bani Muthalib. Ya, dilihat saja. Ya, Oh ya. itu jalurnya kemana? Ke Bani Hasyim, Bani Muthalib, atau ke Abu Jahal misalnya, bisa saja. Abu Lahab. Pamannya Nabi juga kan? Pamannya Nabi, betul, Ustaz. Iya. Keluarganya Nabi. Barangkali gitu nyasarnya ke sana. Ya, walau alam. Berarti harus ditelusuri ini secara nasabnya kemana. Iya. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini mengenai sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apakah Ustadz punya referensi tentang kalangan sahabiat yang Allah jamin masuk surga secara langsung? Nah, ini Ustadz. Ya, yang sudah pasti ada pujian-pujian dari Allah itu adalah Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait itu ya keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istri beliau, ya, anak beliau, cucu beliau. Ya. Nah, kalau sahabiat berarti ya orang-orang yang definisi sahabat itu kan orang yang hidup pada dia bersama Nabi pada saat Nabi hidup di bumi dan juga setelah nubuah. Siapa mereka perempuan-perempuan itu? Yang ada nas, ya secara jelas. Ya, Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah itu ada beberapa nas yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipuji, ya, melalui Nabi SAW. Ya, malaikat Jibril misalnya memberikan kabar
gembira ya kepada Siti Khadijah itu, yang Melisa Nabi SAW. Kemudian Siti Aisyah ya radhiyallahu anha juga demikian. Jadi tidak banyak ya dibandingkan dengan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga ya. Di antara sahabat-sahabat perempuan itu. Ya, maksudnya tidak banyak itu, tidak banyak yang disebutkan secara secara letter luck ya, sebagaimana yang para laki-laki disebutkan oleh Nabi SAW ya. Tapi mereka itu para sahabat itu ya radhiyallahu anhu wa radu an gitu ya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Baik sahabat maupun sahabiah. Allahnya ridho itu bagaimana? Mereka itu dijamin masuk surga. Masuk surga maksudnya ridho Allah itu ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang istimewa itu surga. Jadi kalau dalam ayat Al-Qur'an seperti itu berarti ya sahabat-sahabat itu ya orang-orang yang sudah diberikan tempat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ridho kepada mereka. Ya, cuman ya itu tadi di antara sekian banyak itu ada yang istimewa. Sama juga lah, Rasul itu kan semuanya sama, utusan Allah. Tapi ada Rasul-Rasul yang istimewa itu, ulul azmi. Ya. Dari ulul azmi yang istimewa, ada lagi yang lebih istimewa lagi, yaitu Sayyidul Mursalin. Ya, baik. Ya, masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Tadi ini tentang sahabiatnya. Nah, sekarang ini tentang penempatan sebuah kalimat wala haula la haula wala quwata illa billahil alil azim. Apakah ini bentuk doa atau pernyataan? Nah, jika doa sebaiknya disimpan di mana? Sesudah berbuat ikhtiar atau bagaimana, Ustaz? Nah. Ya, ini adalah bagian dari kalimat thayyibah, ya. Kalimat-kalimat yang mulia yang biasanya dibaca setelah kalimat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya, jadi ini bagian dari zikir ya, kalimat-kalimat thayyibah. Nah, cuman memang ada beberapa tempat ya pemakaian dari kalimat-kalimat zikir. Misalnya subhanallah itu pada saat apa orang biasa mengucapkan subhanallah. Allahu Akbar ya, misalnya pada saat apa. Ya, biasanya kan begitu ya, kita pada saat melihat sesuatu yang takjub gitu ya. Nah, itu yang digunakan adalah kalimat subhanallah ya. Ketika kita dalam kondisi berperang ya, melawan musuh, yang digunakan adalah takbir ya, Allahu Akbar. Pada saat kita mendapatkan nikmat, yang digunakan kalimat thayyibahnya adalah alhamdulillah. Nah, pada saat kita melihat maksiat, yang kita gunakan kalimatnya adalah la haula wala quwata illa billah ya. Ketika kita lewat ya di satu tempat ya, kemudian taruhlah misalnya kita lewat di konser dangdutan ya, sedang joget-joget, nyanyi-nyanyi ya, laki-laki perempuan campur aduk. Nah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, bukan alhamdulillah. Nah, itu salah nanti penempatannya kalau mengucapkan alhamdulillah. Meskipun itu kalimat thayyibah ya. Istighfar. Ya, istighfar bisa ya. Jadi ada penempatan-penempatan. Jadi kalau tadi bagaimana membaca la haula wala quwata illa billah, yaitu seperti itu. Allah alam. Baik, Ustaz. Ya, jadi ya itu ya beberapa pernyataan atau penempatan dari sebuah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini mengenai sanad, Ustaz ya. Pandangan Ustadz sendiri tentang sanad itu seperti apa? Misal sanad baca Quran Ibnu Hafiz itu kan nyambung sampai ke Rasulullah. Apakah ini juga bisa digolongkan sebagai bagian dari keluarganya Nabi? Nah, ini Ustaz.
keluarganya Nabi. Iya, tentang sanad, Ustaz. Kalau kita ngambil sanad, apakah kita bisa masuk bisa digolongkan sebagai keluarga Nabi gitu? Apa gimana ini, Ustaz? Ya, baik. Ataupun pandangan antum tentang sanad sendiri itu seperti apa, nih, Ustaz? Ya, jadi keluarga Nabi itu kita ambil yang umum, ya, yaitu semua pengikut Nabi, yaitu keluarga Nabi. Ya, kita ambil dari kata yang digunakan Allah dalam Al-Quran. Wa najainaka min ali fir'auna yasumunakum. Dan kami telah menyelamatkan engkau, Musa, ya, dari ali Fir'aun, ya, dari para pengikut Fir'aun. Nah, jadi pengikut Fir'aun itu Ali. Ya. Kalau Ali Muhammad berarti pengikutnya Nabi Muhammad. Ya kita semua. Ya. Termasuk mereka-mereka yang meriwayatkan hadis, ya, yang kemudian dari awal sampai akhir, ya, ya mereka itu adalah orang-orang yang pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengikut Nabi. Nah, kemudian terkait dengan sanad, ya mungkin menurut saya sih beda ya pembahasannya. Kalau pengikut ya seperti itu. Sanad yaitu keterhubungan gitu, ya, penyandaran itu sanad itu. Jadi hadis ini disandarkan kepada siapa, kepada siapa. Itu harus nyambung, ya, harus mutasil sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sampai kepada Nabi, ya sampainya hanya pada sahabat, itu nanti ada pembahasannya, itu mauquf, ya. Sampainya kepada tabiin atau ketika ada yang terputus dan banyak, yaitu kayak kaitannya dengan pembahasan ulumul hadis. Tapi penting sanad itu di dalam hadis, ya. Bahkan ada satu riwayat ya yang memang harus kita memperhatikan orang yang menyampaikan hadis itu, ya. Jadi unzur makola wala tanzur mankola ini untuk periwayatan hadis nggak berlaku, ya, nggak berlaku. Ya, harus lihat orangnya, ya. Termasuk dalam hal mendapatkan ilmu agama juga, ya. Kita mesti melihat ya orangnya, ya, ilmunya, kesikohannya seperti itu. Nah, terkait dengan masalah sanad ilmu, menurut saya memang hemat saya demikian, ya. Harus memiliki sanad keilmuan. Ya. Mohon maaf, Islam itu tidak bisa dipelajari secara otodidak. Ya, secara otodidak. Karena akan berkreasi sendiri nanti kalau secara otodidak. Ya. Seperti Sangaji misalnya dia. Sangaji itu kan di film Rumah Masa Depan zaman dulu. Itu pinter tanpa sekolah. Ya, hanya sekedar baca buku. Nah, itu bisa salah nantinya. Ya, apalagi kita hanya mengandalkan buku. Ya, tanpa memiliki seorang guru. Nah, itu yang jadi persoalan nantinya. Maka guru ini menjadi rujukan kita ya, di dalam menimba ilmu. Karena dari mereka lah, ya, mereka menimba ilmu dari gurunya guru. Ya, terus makanya namanya para ulama itu pewaris Nabi, ya, karena namanya warisan itu terus turun temurun gitu. Ya, turun temurun. Ya, jadi si A punya mobil, ya, si A-nya meninggal, mobil itu turun kepada si B, ya. Si B-nya meninggal, ya, mobilnya itu turun kepada si C dan terus menerus. Ya. Jadi itu pentingnya bersanad ya di dalam menuntut ilmu itu. Tidak bisa otodidak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ya kalau kita belajar tanpa guru itu sama dengan belajar pada setan katanya. Mungkin ada yang pernah mendengar ya kalimat itu. Nah, itu kurang lebih. Ya, baik Ustaz. Nah, ini cukup menarik mengenai pembahasan sanad. Saya jadi teringat ini, Ustaz. Jadi kalau sekarang itu lagi tenar dan lagi booming itu tentang Panji Gumilang. Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya. Nah, itu kalau ditelusuri sanadnya kemana itu, Ustaz? Ya, ke Soekarno sebagaimana yang klaim dia. Masya Allah. Iya. Iya, iya. Berhenti di Soekarno. Ya, itu kan dia menyampaikannya begitu, ya, sebagai mazhab Soekarno.
Nyampainya ke komunis, Ustaz. Ya, dan sudah mengakui bahwasannya dirinya itu adalah berideologi komunis, ya, Masya Allah. Ya. Baik, Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Kita masuk di bulan Zulhijjah untuk hari ini, ya. Sudah masuk ke hari yang keberapa ini, Ustaz? Hari yang kedua apa yang berapa ini? Ya tergantung. Ini selalu menjadi pembahasan yang menarik sebetulnya. Ini adalah tugas kita juga untuk memberikan satu pemahaman yang menjadi satu landasan bagi umat sebetulnya ini, Ustaz. Jadi ada pertanyaan begini, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan, kalau hari raya Idul Adha itu yang diyakini oleh saya adalah hari Rabu. Kemudian sudah tidak puasa Arafah, ya. Akan tetapi pemerintah di kampung hari rayanya itu hari Kamis dan melaksanakan sholat Idul Adha hari Kamis. Apakah saya bisa mengikuti sholat Idnya di hari Kamis karena di kampung hari Id itu ada di hari Kamis. Nah, itu Ustaz. Bisa ditangkap Ustaz mungkin pertanyaannya ya. Iya, paham. Ya kaitannya dengan sholat Id di hari yang lain. Ya. Gitu ya. Iya, Ustaz. Tapi Ya, meyakini keyakinannya adalah ya, di hari ya. sebelumnya gitu, Ustaz. Betul. Jadi bisa saja ya kita sholat Id itu di qadha. Ya. Qadha itu adalah sholat Id bukan pada waktunya. Ya. Misalnya Idnya hari ini, ya, kemudian sholatnya besok. Itu namanya qadha. Iya. Ya. Melaksanakan sholat bukan pada waktunya. Ya. Misal, ketika kita belum mendapatkan informasi tentang datangnya waktu Idul Fitri misalnya, ya, atau Idul Adha, lama sekali, ya. Baru kemudian asar kita dengar informasi bahwa ini hari sudah masuk 1 Syawal. Kapan sholat Idnya? Ya besok. Ya. Besok, jangan hari itunya, besok sholat Idnya itu. Ya. Begitu, ya dilaksanakan sholat itu, dan itu memang sifatnya qadha tadi karena bukan pada waktunya. Karena informasi yang kita dapatkan karena satu dan lain hal telat. Ya, kita baru dengarnya itu waktu asar. Ya, maka sholat Idnya itu bisa dilakukan besok harinya. Ya. Nah, kemudian ya, bagaimana dengan kondisinya seperti yang tadi? Ya, ini sudah jelas ya bahwa kita tahu lebarannya hari Rabu. Ya. Dan kemudian yang lain juga sudah ada sholat Id. Kemudian kita mengundurkan sholat Idnya besok. Nah, sebagian ulama yang mengatakan boleh. Kenapa? Ya qadha tadi. Ya. Yang tidak boleh itu ketika sholat Idnya 2 kali. Ya. Hari ini sholat Id, besoknya juga sholat Id. Sholat Id. Nah, itu. Ya, jadi kalau kemudian sekarang tidak sholat Id di besokan, itu sifatnya qadha. Ada sebagian pendapat yang menyatakan boleh seperti itu. Iya, iya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Nah, mengenai anunya puasa Arafahnya, Ustaz. Iya, kalau berarti puasa di hari Arafah tidak boleh ya, tidak boleh ya. di misalnya puasa Arafahnya berarti di qadha ya besok hari. Besok hari kan sudah Idul Adha ya. Besok harinya. Jadi tidak bisa. Tetap puasa Arafahnya itu harus tanggal 9. 9 Zulhijjah. Ya, kalau dibesokkan berarti tanggal 10 Zulhijjah. Kalau puasa di hari raya itu kan haram. Haram, Ustaz, tidak boleh ya. Jadi kalau untuk puasa itu kan keterikatan kita dengan satu prosesi ibadah haji itu sendiri ya, Ustaz. Iya. Jadi kalau sudah lewat harinya yang dipuasain itu hari apa? Nah, ini pertanyaannya gitu. Kalau tepat dengan prosesi
hari Arafahnya tepat kita bersama dengan hari Arafah, ya puasa hari Arafah. Tapi kalau sudah lewat harinya kita puasa, nah ini yang jadi masalah. Ya, tapi bagi orang yang memandang bahwa yang disunahkan itu puasa 9 Zulhijjah, bukan puasa Arafah, ya mereka akan mengatakan bahwa ya saya pada puasanya 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Ini apa boleh Ustaz pendapat seperti itu Ustaz? Kalau saya sih memahaminya masih dalam ranah ikhtilaf ya. Masih dalam ranah ikhtilaf ya. Cuman persoalannya kan kekuatan dalil itu, yang mana yang lebih kuat. Ya, menurut saya yang lebih kuat ya kita mengikuti dari manasik haji. Ya. Iya, betul. Kalau Ustaz. hajinya lagi Arafah, ya kita puasa Arafah. Karena kata Nabi kan puasa Arafah itu ketika orang haji sedang melaksanakan wukuf. Betul. Dan kita yang tidak melaksanakan wukuf disunahkan puasa. Ya, berarti itu dinisbahkan kepada wukuf. Ya, bukan dinisbahkan kepada tanggal 9-nya. Iya, betul Ustaz. Pada wukufnya. Iya, baik Ustaz. Siap. Alhamdulillah Ustaz, pertanyaan yang masuk di beberapa kolom chat sudah disampaikan semua, dan itu adalah tadi pertanyaan pamungkas ya terkait dengan pelaksanaan puasa Arafah dan sholat Idul Adha. Baik Ustaz, waktu sudah menunjukkan jam 21.09. Kita cukupkan kajian virtual kitab Nailur Raja Bisyarah Syafinatun Najah kita pada malam hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Ustaz, syukran jazakallahu khair. Mungkin pekan depan diinformasikan lagi karena bertepatan dengan perayaan hari raya, apakah nanti diliburkan, nanti dibikin satu pembahasan ulang Ustaz. Kemungkinan diliburkan Ustaz. Kemungkinan diliburkan. Ya baik Ustaz, hatur nuhun atas ilmu yang telah diberikan, mudah-mudahan menjadi satu manfaat dan barokah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya.